Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah proyek UAS mata kuliah basis data. Kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Novita Hanum dan rekan saya Nabila Safawani. Jadi kita langsung ke latar belakangnya saja. Nah, membahas soal Tix ID, aplikasi ini fokus banget buat memfasilitasi transaksi pembelian tiket bioskop secara daring dan real time. Tapi biar analisis basis datanya lebih padat dan mendalam, ruang lingkup pembahasannya kita batasi khusus pada modul inti pemesanan tiket bioskop saja. Mulai dari proses awal pencarian film sampai ke bentuk ringkasan tagihan pembayaran atau check out. Nah, tantangan terbesar di balik sistem ini adalah gimana menjaga konsistensi data transaksi supaya resiko terjadinya pemesanan ganda atau double booking pada kurir dan jadwal yang sama bisa benar-benar dihindari. Nah, kita ke flowchart-nya. Kalau kita perhatikan ya bagian flowchart-nya, ini itu alur proses bisnis dan pengolahan data dibagi secara sistematis ke dalam 3 tahap utama. Nah, tahap pertama itu tahap input data. Nah, proses ini dimulai di sisi pengguna atau front end. Nah, browsing katalog ya. Nah, user pertama kali bakal ngelihat data katalog film yang statusnya no showing, yang sedang tayang. Nah, lalu begitu klik detail film yang disuka atau yang ingin ditonton, user diminta memasukkan parameter wilayah atau kota tempat mereka mau nonton. Nah, berdasarkan input kota tersebut, sistem bakal memproses dan memunculkan daftar bioskop yang tersedia. Setelah user memilih bioskop, mereka tinggal menentukan tanggal dan jam penayangannya yang diinginkan. Daerah, lalu selanjutnya dana studio dan pembayaran. Sistem kemudian men-reader GUI dana studio. Di sini user tinggal menginput atau memilih nomor kursi yang statusnya masih kosong dan menentukan instrumen pembayaran digital yang mau dipakai. Lanjut ada tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini tahap pemrosesan data. Nah, begitu semua input beres, kita langsung dikirim ke komponen backend untuk diproses. Pertama, validasi transaksi. Sistem langsung mengeksekusi query untuk memvalidasi status tiket. Di sini ada decision block yang sangat krusial, yaitu mengecek integritas data. Apakah kombinasi ID jadwal dan nomor kursi yang dipilih statusnya sudah terisi atau belum? Nah, lalu kondisi true. Kalau ternyata kursi sudah keburu dipesan orang lain di detik yang sama, sistem bakal masuk ke mode exception handling, atau friendly state. Sistem otomatis memunculkan notifikasi penolakan pilihan kursi dan melempar user kembali ke tampilan dana studio untuk memilih ulang. Nah, terakhir kondisi false. Kalau kursi masih kosong, sistem langsung menjalan mekanisme kontrol konkurensi berupa temporary lock pada basis data supaya kursi tersebut dikunci sementara dan nggak bisa diambil orang lain. Tahap ketiga, tahap retrieval data. Setelah pemrosesan di backend selesai, alur bergerak ke tahap akhir. Nah, yang pertama commit ke RDBMS. Data transaksi yang valid akan di-commit ke data tabel-tabel relasional. Lalu, kumpulan data yang terpilih tadi dieksekusi untuk menghasilkan output visual berupa lembar checkout atau order summary pada perangkat user. Terakhir, sistem berada dalam posisi wait state, yaitu menunggu instruksi eksekusi pembayaran final dari user. Nah, selanjutnya kita akan membahas PDM-nya.
Baik, untuk mendukung semua proses transaksional yang digambar di flowchart tadi, ya, arsitektur data dibagi database disusun oleh 6 tabel yang saling berelasi. Tabel pertama itu tabel master, ya, entitas utamanya ada BDA1 Films. Nah, tabel ini berfungsi menyimpan data master film. Isinya ada Films ID sebagai primary key-nya, judul, genre, durasi dalam menit, dan rating usia. Lalu ada BDA1 Cinemas. Nah, tabel master yang menyimpan data bioskop. Isinya meliputi Cinema ID, nama bioskop, dan kota lokasi bioskop tersebut. Lanjut ada BDA1 User, tabel yang mencatat data pengguna aplikasi Tix ID. Atributnya terdiri dari user ID, nama lengkap, nomor telepon, dan tanggal bergabung. Lanjut ada tabel operasional dan transaksi. Ada BDA1 Schedules. Tabel ini menjembatani data film dan bioskop karena satu film bisa tayang di banyak bioskop dan satu bioskop bisa menayangkan banyak film. Nah, di sini schedule ID bertindak sebagai primary key-nya. Tabel ini menarik film ID dan cinema ID sebagai foreign key-nya. Atribut operasional meliputi studio name, tanggal tayang, jam tayang, dan harga tiket. Lalu ada BDA1 order. Ini adalah tabel utama untuk menampung transaksi pemesanan tiket. Relasinya adalah one to many dari tabel BDA1 users dan BDA1 schedules. Karena satu user bisa membuat banyak pesanan dan satu jadwal tayang bisa dipesan di banyak transaksi berbeda. Order ID bertindak sebagai primary key-nya. Tabel ini mencatat user ID dan schedule ID untuk tahu siapa yang memesan dan jadwal mana yang dipilih. Nah, lalu ada BDA Order Details. Karena dalam satu kali transaksi, user bisa membeli lebih dari satu kursi. Maka struktur datanya harus dipecah ke tabel detail dengan relasi one to many. Nah, lalu ada BDA1 Orders. Ini adalah tabel utama untuk menampung transaksi pemesanan tiket. Relasinya one to many dari tabel BDA1 user dan BDA1 schedules. Karena satu user bisa membuat itu tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut ke BDA1 order details. Karena dalam satu kali transaksi, ya, order ID, user bisa membeli lebih dari satu kursi. Maka struktur datanya harus dipecah ke tabel detail dengan relasi one to many. Tabel ini memiliki detail ID sebagai primary key, order ID ditarik sebagai foreign key-nya untuk menghubungkan detail kursi dengan induk transaksinya. Atribut seat number disimpan di sini untuk mencatat nomor kursi spesifik yang berhasil dipesan oleh user. Nah, itu saja yang dipaparkan oleh saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Nabila Safawani. Nabila, dipersilahkan. Terima kasih. Berdasarkan bicycle data model tersebut, kami mengimplementasikan database menggunakan MariaDB melalui PHP MyAdmin. Database diberi nama BDA1_TixID. Nah, database ini terdiri di atas 6 tabel sesuai dengan rancangan sebelumnya. Seluruh relasi antar tabel berhasil dibuat menggunakan foreign key. Bisa dilihat di sebelah kiri saya. Nah, tahap pertama implementasi adalah pembuatan struktur tabel menggunakan Data Definition Language atau DDL. Pada tahap ini kami menggunakan perintah create
create table. Selain membuat tabel, kami juga menentukan tipe data setiap atribut. Kami menggunakan beberapa constraint seperti primary key, foreign key, not null, unique, auto increment, enum. Constraint tersebut bertujuan menjaga integritas dan konsistensi data. Nah, setelah struktur database selesai dibuat, kami mengisikan data dummy menggunakan perintah insert into. Data dummy meliputi data pengguna, film, bioskop, jadwal penayangan, transaksi, dan detail kursi. Seluruh data saling terhubung melalui foreign key sehingga relasi antar tabel dapat diuji. Di sini saya akan coba jalankan query satu persatu. Query pertama digunakan untuk menampilkan seluruh data film. Query kedua menggunakan join untuk menampilkan jadwal penayangan lengkap. Query 3 menggabungkan 5 tabel sekaligus sehingga informasi transaksi dapat ditampilkan secara lengkap. Sebentar. Nah, query 5, selanjutnya kami menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah transaksi. Kita coba jalankan query 5. Ya. Ini saya copy paste dari makalah agar waktunya efisien. Nah, berikutnya kami menggunakan fungsi sum untuk menghitung total pendapatan dari transaksi yang berhasil. Query terakhir menggunakan group by untuk mengetahui jumlah pemesanan pada setiap film. Nah, berdasarkan hasil implementasi, dapat disimpulkan bahwa proses reverse engineering berhasil menghasilkan rancangan basis data relasional yang terdiri atas 6 tabel. Seluruh tabel berhasil diimplementasikan menggunakan MariaDB. Data dummy berhasil dimasukkan ke dalam database. Seluruh query SQL dapat dijalankan dengan baik sehingga menunjukkan bahwa relasi antar tabel telah berjalan sesuai rancangan. Mungkin demikian untuk
presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Kepada rekan saya, Novita Hanum. Baik, karena presentasi kami sudah selesai, jadi saya dan Nabila mohon maaf jika ada kesalahan memilih kata atau kekurangan dalam mempresentasikan. Jadi saya tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.